Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran ini. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan walafiat. Di materi fikih yang kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh ini, di materi toharoh ini kalian akan mempelajari yang pertama tentang ketentuan toharoh, yang kedua kalian akan mempelajari tentang hadas kecil dan hadas besar dan tata cara mensucikannya. Yang ketiga kalian akan mempelajari macam-macam najis, dan yang keempat kalian akan mempelajari macam-macam air. Diharapkan dalam materi ini nanti kalian akan diharapkan akan mampu menjelaskan tentang ketentuan toharoh. Kalian akan yang kedua nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar dan tata cara mensucikannya. Yang ketiga nanti kalian diharapkan akan bisa menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dan yang terakhir kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang macam-macam air. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh, pengertian toharoh itu sendiri secara bahasa artinya adalah suci atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi toharoh ini adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Dasar hukum toharoh ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Banyak juga hadis yang memerintahkan, hadis Nabi yang memerintahkan toharoh, diantaranya adalah yang berbunyi la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurat, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Sebagaimana pengertian toharoh, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Untuk hadas adalah keadaan di mana kita tidak sedang dalam keadaan suci, yang menyebabkan kita tidak boleh sholat dan melaksanakan ibadah lainnya. Macam-macam hadas itu ada dua macam. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang, kentut, terus BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar, gitu. Itu termasuk keluarnya sesuatu dari dua lubang. Terus hilang akal, tidur, pingsan, mabuk, itu termasuk hilang akal. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, bersentuhannya kulit dengan kulit, nah itu diantaranya adalah yang termasuk hadas kecil. Hadas kecil ini cara mensucikannya dengan cara berwudu. Yang kedua, macam-macam hadas itu ada hadas besar. Di antara macam-macam hadas besar ini adalah haid bagi perempuan yang sudah balik,
Yang kedua, keluar air mani. Keluaran air mani ini termasuk tanda-tanda balik dari seorang laki-laki. Yang ketiga, jima. Jima itu bertemunya antara kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, istihadoh, keluar darah istihadoh. Darah istihadoh ini adalah darah yang keluar ketika melahirkan. Dan yang terakhir adalah meninggal. Ini adalah salah satu macam-macam hadas besar. Hadas besar ini cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Yang selanjutnya ada macam-macam najis. Najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga ada najis mughaladoh. Najis mukhafafah ini, yang pertama najis mukhafafah ini termasuk najis ringan. Kenapa disebut najis ringan? Karena cara membersihkannya sangat ringan. Contoh dari najis mukhafafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan memercikkan air ke dalam benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, macam-macam najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis sedang. Di antara najis mutawasitoh ini adalah ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah ini adalah benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Yang kalau najis mutawasitoh ainiyah ini adalah benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Di antara contoh najis mutawasitoh ini adalah muntah, darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia, arak, bangkai hewan, dan sebagainya. Itu yang termasuk najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, macam-macam najis ini adalah najis mughaladoh atau najis berat. Kenapa disebut berat? Karena cara mensucikannya cukup berat. Contoh dari najis mughaladoh ini adalah air liur anjing atau babi, air liur, air kencing, atau apapun yang berhubungan dengan anjing atau babi. Cara membersihkan najis mughaladoh ini yaitu dengan cara dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Selanjutnya ada macam-macam alat taharah. Macam-macam alat taharah ini dibagi menjadi 2. Ketika kita melaksanakan taharah, melaksanakan bersuci, kita memakai alat, dan alat untuk bersuci ini terbagi menjadi 2, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat ini digunakan apabila kita tidak menemukan air atau tidak ada air. Di antaranya ada batu, contohnya batu, kayu, kertas, lenting, kancing, dan lain sebagainya. Macam-macam alat taharah yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini tentunya adalah alat taharah yang paling utama, ya, karena air ini adalah yang termasuk salah satu sumber kehidupan kita. Jadi air yang dapat digunakan untuk bersuci ini adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang belum tercampur oleh apapun, air yang masih murni, yang belum tercampur oleh apapun. Contohnya ada air sumur, air dari mata air, air sungai, air laut,
air hujan dan sebagainya. Nah, macam dari alat, macam-macam alat taharuf itu kita bisa membedakan macam-macam air. Jadi air di muka bumi ini ada banyak macamnya. Tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya yang pertama, macam-macam air itu ada air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini disebut juga air tahir mutahhir. Di antaranya air ini bisa digunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi dan sebagainya, dan air ini juga halal untuk diminum, bisa kita gunakan untuk minum. Contohnya adalah air hujan, air sumur. Ini adalah air suci dan mensucikan. Yang kedua, macam-macam air ini adalah air yang ada air suci tapi tidak mensucikan, disebut juga air tahir ghair mutahhir. Itu air yang halal untuk diminum tapi tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya ada air kelapa, air teh, air kopi, air dari perasan buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, macam-macam air ini ada air muntanajis. Air muntanajis ini adalah air yang sudah terkena najis. Air ini tidak boleh atau tidak halal untuk diminum dan tidak sah juga untuk digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, macam-macam air ini adalah air makruh. Air makruh ini disebut juga air musyamas. Air musyamas ini contohnya adalah air yang disimpan di dalam wadah yang berkarat dan dipanaskan di bawah terik matahari. Jadi air ini makruh untuk digunakan dan sebaiknya tidak digunakan karena akan menimbulkan penyakit apabila digunakan. Baiklah, sekian materi tentang toharoh. Semoga kalian dapat mencernanya dengan baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.